Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Evan membawa Hana menuju sebuah ruangan khusus yang menyerupai kamar tidur yang berada di lantai teratas gedung restoran dan kafenya. Setelah kejadian tadi, Hana tampak sangat tertekan. Pertemuan tak terduga dengan mantan bos yang tak pernah diharapkannya. Evan mendudukkan Hana di tepi tempat tidur, membantu melepas jaket bulu yang melekat pada tubuhnya dan menggantung pada sebuah tiang yang berbahan stainless yang berada di sisi tempat tidur. Kemudian menuang segelas air putih dan memberikan kepada Hana. Evan dapat melihat tangan Hana yang masih gemetar memegang gelas, sehingga ia membantu memegangi. Hana menarik nafas dalam setelah meneguk air putih. Evan mengambil kembali gelas dan meletakkan di meja. "Kau merasa lebih baik?" Hana menjawab dengan anggukan kepala, lalu menatap Evan yang kini berjongkok di hadapannya. "Apa kau akan mempercayai apa yang dikatakan wanita itu tentangku?" tanyanya dengan tatapan nanar. "Kenapa aku harus percaya?" Evan menggenggam jemari istrinya, tersenyum dengan hangat dan penuh cinta. "Walaupun seluruh dunia mengatakannya, aku hanya akan percaya padamu saja. Kau lihat sendiri kan, seperti itulah sikap orang-orang kepadaku selama ini. Mereka merasa memiliki hak untuk menghinaku, bahkan menganggapku sebagai wanita yang tidak benar, dan kemanapun aku pergi, mereka menatapku seperti sebuah penyakit yang berbahaya." Kali ini tangis Hana tak terbendung lagi, membuat Evan kembali mendekapnya dengan erat, menguatkan istrinya melalui pelukan dan ciuman. "Maafkan aku," hanya kalimat itu yang terus dibisikkan Evan di telinga Hana sebagai bentuk rasa bersalahnya. Walaupun tak sengaja, tapi dirinya lah yang merasa bertanggung jawab untuk penghinaan yang diterima Hana selama 7 tahun ini. "Aku benci mereka." Evan semakin mengeratkan pelukannya. Setiap isak tangis Hana membuat dadanya semakin sesak. Jika saja bisa, akan ia hukum siapapun yang dulu pernah menghina istrinya itu. Ia melepas pelukan, menciumi punggung tangan Hana. "Sayang, maukah kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara kau, Aisel, dan pria bernama Xavier itu?" Bola mata Hana kembali tergenang oleh cairan bening. Ia tampak ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. "Kau tidak akan percaya padaku walaupun aku mengatakan yang sebenarnya." "Aku tidak punya alasan untuk meragukanmu." Tangan Evan mengulur membelai kedua sisi wajah istrinya. "Aku hanya perlu mengetahui kenapa wanita itu menuduhmu yang bukan-bukan." Tiba-tiba dada Hana terasa sesak. Kejadian masa lalu yang menyakitkan kembali terbayang dalam ingatannya, memaksa matanya untuk menganak sungai. "Jangan takut, katakan semuanya padaku." Hana mengangguk, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Hari itu Star kecelakaan. Aku berlari membawanya ke rumah sakit. Dia dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi. Aku sangat takut kehilangannya. Dokter bilang kakinya harus dioperasi. Aku tidak punya uang untuk membayar biayanya. Tidak ada seorang pun yang mau membantuku. Hari itu aku mau meminjam uang kepada Nona Aisel, tapi dia menolak memberi. Suaminya, Tuan Xavier, menghubungiku dan mengatakan akan meminjamkan uang. Malam itu aku mendatanginya, tapi ternyata Tuan Xavier memiliki maksud lain. Dia malah mau melecehkanku. Dia bilang akan memberikan uang yang kubutuhkan untuk membiayai Star asal aku mau melayaninya.
Aku memberontak dan berusaha melarikan diri. Saat itu Nona Aisel datang dan mengira aku mau merayu suaminya. Dia juga menuduhku menerima sejumlah uang dari suaminya. Karena kejadian malam itu mereka bercerai. Nona Aisel menganggapku berhutang dan memaksaku untuk tetap bekerja padanya. Dia akan memotong gajiku 50% setiap bulannya untuk membayar hutang. Kalau tidak, dia mengancam akan melaporkanku pada polisi dan memenjarakanku. Meskipun Hana menjelaskan dengan tersendat-sendat karena bercampur dengan isak tangis, namun Evan dapat memahami apa yang dijelaskan istrinya. Lalu, bagaimana dengan laki-laki bernama Xavier itu? Dia mengelak, dia menuduhku yang merayunya duluan, padahal dialah yang memintaku datang dan menawarkan pinjaman. Kau tidak katakan pada Aisel, kenapa kau tidak membela diri? Aku sudah mengatakannya, bahkan aku bersumpah demi anak-anakku, tapi dia tidak percaya. Dia malah menyebutku sebagai pelacur. Evan memejamkan mata, rasanya kemarahan itu semakin membakarnya. Ia tidak tahan lagi. Akhirnya aku memilih diam karena apapun yang kukatakan tidak akan ada yang percaya. Aku akan tetap menjadi pihak yang bersalah. Selain itu, kalau aku ditahan, siapa yang akan menjaga Sky dan Star? Mereka tidak punya siapapun selain aku. Evan menjatuhkan air mata, membayangkan kehidupan berat yang dijalani Hana bersama kedua anaknya. Ia menarik Hana ke dalam pelukannya. Maafkan aku, kau menjalani hidup yang sangat berat selama ini, dan semua itu karena kesalahanku. Evan menghapus air mata yang mengalir di pipi istrinya, menciumi keningnya berulang-ulang. Bersabarlah, aku akan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Anda memanggil saya? Tanya Osman sesaat setelah memasuki ruangan itu. Evan tampak sedang duduk di sebuah kursi, sedangkan Hana tertidur di balik sebuah sekat yang menjadi pembatas ruangan. Iya, Osman, aku ada tugas penting untukmu. Tugas apa, Tuan? Tanya Osman yang tampak selalu siap melakukan apapun perintah tuannya. Aku ingin kau mencari seorang pria bernama Xavier dan bawa ke hadapanku. Temukan dia meskipun kau harus ke ujung dunia untuk mencarinya. Melihat kemarahan yang tertahan di wajah tuannya, Osman sudah dapat menebak apa yang akan dilakukan Evan terhadap mantan suami Aisel itu. Baik, Tuan. Evan membaringkan tubuhnya di sisi Hana yang masih terlelap, memeluk dan menciumi wajahnya hingga membuat wanita itu merasa terganggu oleh bulu-bulu tipis yang tumbuh di sekitar wajah suaminya. Alhasil, Hana pun membuka matanya. Aku ketiduran ya," ucapnya dengan suara serak, seraya meneliti ruangan itu dan merentangkan tangan ke samping untuk merenggangkan otot-ototnya. "Tidak apa-apa, tidur lagi saja." Evan memainkan hidungnya di pipi Hana yang membuat wanita itu tersenyum geli. Ia tak pernah tahan dengan sensasi geli ketika kulitnya bersentuhan dengan bulu halus di wajah suaminya. "Hentikan, haha." Ia berusaha mendorong kepala Evan menjauh, namun Evan malah semakin merapatkan wajahnya dan kali ini bermain di ceruk leher. "Tolong hentikan, aku tidak tahan, haha." Biar saja, Evan membenamkan wajahnya di leher, dada, dan mengakhiri permainan dengan mencium pipi. Kemudian menatap wajah Hana lekat-lekat dan membelainya. "Kau merasa lebih baik sekarang?" "Iya," Hana tersenyum tipis, memeluk Evan dan membenamkan wajahnya di dada suaminya itu. "Terima kasih, sayang." Ujung mata Evan mengerut mendengar panggilan itu. Hana sangat jarang memanggilnya dengan kata-kata sayang.
Coba katakan lagi. Apanya? Kepala Hana terangkat, menatap Evan dengan kerutan tipis di kening. Kau memanggilku apa tadi? Hana pun tersipu malu, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun sepertinya Evan tak pernah merasa cukup untuk menggodanya. Ayolah, katakan lagi. Kau jarang sekali memanggilku sayang. Apa sopan seorang istri memanggil suaminya dengan nama saja? Selain itu, aku jauh lebih tua darimu. Jangan menggodaku seperti itu. Hana meraih bantal dan memukul-mukulkan ke tubuh suaminya. Mereka pun tertawa dan saling menyerang dengan bantal. Sejenak melupakan masalah yang sedang membelitnya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu yang diketuk. Evan melepaskan pelukan dan menuju pintu. Tampak Elia datang dengan membawa troli makanan. Ini pesanan Anda, Tuan. Terima kasih, Elia. Letakkan di situ saja. Evan menunjuk sebuah ruang kosong di dekat meja. Apa Anda butuh sesuatu yang lain? Ucap Elia sesaat setelah meletakkan troli makanan itu. Tidak, terima kasih. Elia akan keluar, namun tiba-tiba berhenti di ambang pintu, kemudian membalikan tubuhnya lagi. Oh ya Tuan, Tuan Osman sudah menunggu di bawah. Beliau berpesan kalau bisa jangan lama-lama. Iya, katakan padanya, setelah makan aku akan turun. Baik, Evan masuk kembali ke ruangan itu. Hana tampak sudah duduk manis di atas sofa sambil menatap menu makanan yang baru dibawakan Elia. Ia meraih jus tomat dan menyesapnya. Segar sekali. Sementara Evan beranjak menuju jendela kaca besar dan menyibak tirainya hingga cahaya dari luar memenuhi seisi ruangan itu. Hana mendekat dan memeluknya dari belakang, membuat Evan terlonjak karena terkejut hingga menumpahkan jus tomat ke pakaian mereka. Ah, ya ampun, bagaimana ini? Pakaianku jadi kotor. Hana meletakkan gelas jus ke atas meja dan mengusap kemeja putihnya yang mendadak menjadi merah. Maaf sayang, aku benar-benar tidak sengaja. Salah sendiri. Maaf sayang, aku benar-benar tidak sengaja. Salah sendiri, kenapa tiba-tiba muncul di belakang? Ya sudah, tidak apa-apa. Pakaianmu juga kotor. Maaf, ujarnya sambil mengusap pakaian suaminya. Apa tidak ada tisu di ruangan ini? Tidak ada, sekalian mandi saja. Mandi? Evan menyeringai dengan kedipan di mata yang sangat menggoda, membuat rona merah kembali hadir di pipi Hana setelah mengerti maksud suaminya.